ذاك كباب طيبة مدينة طابت رها برسول محمد عليه سلامنا يا رسول الله من البعث وصلى يا رسول الله ما لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور لنا يا رسول الله حيثما كنا وأولدنا يا رسول الله استجب دعاءنا وبدانا يا رسول الله من خير جودك جدلنا يا رسول الله ولقاؤك ومولنا يا رسول الله من بركاتك هب لنا يا رسول الله في دنيانا وأخرنا يا رسول الله أنت الشافع لنا يا رسول الله من حالك الورد اسقنا يا رسول الله شربة فيه هناءنا يا رسول الله عددنا أيدينا مولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madagal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
نعوذ تعلم وتعليم وتذكر تذكير والنفع دفاع والفادى الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودع الهدى ودع الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانك خالقنا أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sepuh bin sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kasih dimuliakan dan Gusti Allah saged hadir teng majelis zikir, saged hadir teng majelis maulid dan hadir teng majelis taklim. Mugi-mugi kula panjenengan dimuliakan dan Gusti Allah. Hadir kula panjenengan zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Men olih akeh ora kun hadir jasad tok tapi juga hadir hatine. Mugi-mugi kula panjenengan mendapatkan nur, mendapatkan asrar rahasia dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita duduk bersama berzikir bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaji tentang kajian-kajian ilmu atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an kull sanah marrah wa innahu 'aradani al-'amratin wa inni la ara al-ajal illa qad iqtarab fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mal salaf anna laki. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang minggu kemarin kita masih membahas tentang beliau, tentang sedikit manaqib tentang wanita pemimpin semua wanita mulia di dunia ini, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau putri kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah manusia yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jasadnya, sifatnya dan perangainya semuanya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah putri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha alaiha salam. Mudah-mudahan kula panjenengan kita semuanya besok pada hari kiamat dikumpulkan di barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena barisan beliau adalah barisan sangat mulia, yang mana tatkala besok kita berada di mahsyar semuanya, semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang akan mati, itu semuanya akan melihat kemuliaan beliau. Tatkala kita sedang lagi kacau, lagi takut mendapat hisab atau takut di mahsyar, tidak ada ketentuan, lagi kocar kacir orang, bingung di mahsyar, sangat takut, mau mencari pertolongan kepada siapa, bingung kita manusia besok pada hari kiamat. Lari kepada Nabi Adam, ada yang lari kepada ini, enggak ada yang semuanya. Pada waktu itu tatkala Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan pada putra-putri beliau dan pecinta beliau dan pengikut beliau yang mengikuti sifat beliau, yang mengikuti akhlak beliau, yang mengikuti keadaan kebiasaan kehidupan beliau, akan lewat pada hari itu Shiratal Mustaqim. Tatkala beliau dan para pengikutnya di belakang lewat, ada panggilan, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai para penghuni mahsyar, tutup mata kalian dan tundukkanlah kepala kalian, karena Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melewat sirat. Jadi kita tidak akan bisa melihat, atau yang bukan muhrim tidak akan melihat beliau. Sangat mulia beliau dan para pengikutnya. Orang-orang yang tidak boleh melihat tidak boleh. Suruh apa? Merem, kemudian menundukkan kepala. Tidak ada yang boleh. Misalkan kita besok ingat kepengin dongak melihat, kira-kira bisa tidak? Tidak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Tidak ada yang berani. Kenapa? Pada waktu itu waktu yang sangat-sangat menakutkan. Kita tidak ada yang tidak ada rasa takut. Semuanya takut. Bahkan Nabi dan Rasul juga akan merasakan takut. Takut apa? Akan murka Allah Subhanahu wa taala. Asbahan nasbi sayyidatina nisa'il alamin. Dia adalah pemimpin para wanita semua alam. Alam itu masih Allah. Alam itu selain Allah. Jin alam, manusia alam, malaikat nggak ada, perempuan ada, laki-laki, tapi dulu jin dan manusia. Pemimpinnya adalah beliau Sayyidatina
Fatimah Az-Zahra. Nah, talaqab biz-Zahra kila di anha lam tahdi aslan. Beliau mendapatkan lakab atau julukan Az-Zahra karena beliau tidak pernah haid sama sekali. Beda dengan wanita yang lain, kadang haidnya lama, kadang haidnya nggak karuan, nggak tentu, kadang bulan ini datang, bulan depan lagi datang lagi, seperti itu. Nah, kulo panjenengan wong lanang ke kudu ngerti haid walaupun kulo panjenengan boten haid. Panjenengan duwe bojo haid nifas wilada kudu ngerti hukumnya, kudu ngerti tata carane. Nek haid ora oleh ngapa, nek haid kudu kepriwe. Terus moko anak haid, anak getih istihadah dan seterusnya. Panjenengan duwe putri urung belajar, panjenengan wajib ngerti ngajari putri panjenengan. Nek tidak bisa mengajari, masukkan ke tempat pendidikan tentang ini khusus untuk wanita yang haid. Nah, kita walaupun nggak haid harus tahu kok menawa mau ditakoni nang bojone, ditakoni nang anake. Nek ora ngerti pripun? Makanya kudu ngerti. Nek ora ditakoni teng jawab pripun? Ya takon disit, belajar disit, moko jawab. No haid kados niki. Nek apa wiladah kados niki, nifas seperti ini, istihadah seperti ini. Itu harus tahu. Dan getih darah haid itu macam-macam. Dan yang keluar dari perempuan itu darah itu enggak semuanya harus haid. Ya, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Istihadah itu penyakit. Nah, penyakit hukumnya gimana? Kalau ibadah apa enggak? Lagi haid gimana? Nah, itu harus tahu. Harus tahu walaupun kita enggak haid harus tahu. Apalagi wanita, mereka harus lebih tahu lagi. Dan beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tidak pernah haid selama hidup, aslan tidak pernah. Wabil batul, dan belum mendapat julukan al-batul litabattuliha ay inqita'iha ila Allah azza wa jalla. Beliau selalu apa? Tidak pernah terputus ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu ibadah. Wulidat qabla nubuwah bi khamsati. Beliau dilahirkan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, mendapat perintah ya. Beliau udah jadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan di murid. Rasulullah SAW sebelum diciptakan, bahkan Nabi Adam itu masih berupa tanah dan air belum diciptakan. Rasulullah SAW sudah menjadi nabi. Nah, ini beliau dilahirkan sebelum Rasulullah diperintah untuk berdakwah 5 tahun sebelum diperintah. Berarti umur beliau berapa? 35 ya. Karena Rasulullah SAW diperintahkan umur 40 tahun. Jadi ukuran orang mulia itu 40 tahun ya. Kalau panjenengan umur 40 tahun itu butuh hati-hati. Ada apakah di umur 40 tahun? Nah, kita sih teman-teman yang belum mencapai 40 tahun kudu siap-siap mempersiapkan nek 40 men bisa istiqomah, bisa lempeng lakone apa bahasanya lurus terus. Nek 40 tahun nek iso wong sregep ibadah, sregep taat, sregep majlisan, insyaallah nek 40 ming dhuwur tetap istiqomah. Tapi nek 40 tahun urung gelem kayak kuwi kudu dilatih terus. Ada yang riwayat mengatakan nek 40 tahun kok kita masih enggak karu-karuan, itu ada yang mengatakan itu orang itu sudah ditampar oleh setan. Udah apa? Ada capek setan, gampang digoda. Mugi-mugi kula panjenengan ditulung Gusti Allah, mugi-mugi saderenge umur 40 tahun kula panjenengan istiqomah taat ning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu batas dari Rasulullah diangkat 40 tahun. Masya Allah. Wa tazawwaja Ali fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah, dan beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Nah, cerita pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena beliau itu wanita yang sangat mulia. Rasulullah SAW sangat mencintai beliau, dan derajat beliau sangat tinggi, mendapat apa? Predikat atau mendapat anugerah Allah pemimpin para wanita semua alam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Maka yang mau kepingin menikah itu sangat banyak, tapi mereka nggak berani. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepengin. Kenapa kepengin? Jadi mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan beliau memberanikan diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi sih manut, tapi apa? Diberanikan diri. Akhirnya apa Kanjeng Nabi ketika tidak ada perintah untuk itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidah Fatimah
Itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Jadi suami Sayyidah Fatimah itu bukan orang sembarangan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta sama Rasulullah ditolak dengan halus. Maaf, belum ada perintah dari Allah untuk itu. Itu contoh untuk kita nih, panjenengan dua putri di suwun apa nonton wong ta'aruf kepengen meminang, belum dipinang kepengen minang ta'aruf dulu. Itu boleh-boleh saja kalau datang seorang laki-laki sungguh-sungguh boleh ditemukan dengan putri panjenengan. Ini cara syarat Islam harusnya di wong wadon sing kudu muhrim, ki ora ketemu belas asline. Enggak seperti kita ya. Ketemu betina nang dalan betina suara putih. Dicupi disit. Dicupi disit seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Islam tidak seperti itu. Karena putri itu disimpan di rumah. Sesuatu putri orang wanita itu ada harga jimat sing masalah. Harganya sangat tinggi. Nek jimat ku segera ku sembarang kabeh wong wis enggak ada mandine. Jimat kan disimpan ya. Men apa? Tetap ampuh. Nek wong wadon ora kaya jimat ora ampuh. Ya. Seperti itu. Nah, salah Islam seperti itu. Nek panjenengan duwe putri misalkan ada mau ta'aruf minang, kalau orang laki-laki ini benar-benar sungguh-sungguh kepengin ada keinginan yang sungguh-sungguh, diperbolehkan kenalan, tanya sebentar saja, nggak harus lama-lama. Nah, beda dengan kita ya, bendinya ketemu SMS-an ya, kenalan nanti paham. Apalagi melakukan bareng bisa boncengan bareng, gandengan biasa. Nek kayak gitu lah kan nggak ada mandi nih nggak ada apa sesuatu yang berharga lagi sudah. Maka nek panjenengan mas golet sing memang terjaga sing jimat sing ampuh aja golet sing wis langka ampuhe wis ketemu wis gua ganti manipat misalkan ini aja sini berarti kue. Makanya seorang perempuan jaga kehormatan perempuan, jangan mau dikembalikan sama orang lanang. Jaga kemuliaan lagi. Kalau perempuan menjaga kemuliaan, Allah akan muliakan dan Allah akan kasih pasti pasangan yang mulia. At-thayyibuna lit-thayyibat. Dalam Al-Qur'an sebutkan orang-orang yang baik laki-laki itu akan dikumpulkan dengan orang baik perempuan yang baik. Itu pasti Al-Qur'an sebut at-thayyibuna lit-thayyibat gitu. Nek wong lanang sing kurang apik, ndulet sing wong wadon apik kayane mandan angel. Ceritanya mandan langka, anak pun kuen kesasar paling. Orang bakalan suwe mesti dibagi pola. Karena apa jadi? At-thayyibuna lit-thayyibat. Wong lanang sing apik ya nggo wadon sing apik. Wong wadon sing apik ya mesti nggo wong lanang sing apik. Wong sing dilem sing kaya biasa kaya ketemu lagi sing kaya. Mesti ini. Makanya dijaga. Nek kanjeng Nabi itu nolak orang yang meminang dengan lembut. Orang nyakiti nih panjenengan putri anak minang, oh iya monggo sekenalan cocok kapora. Nek wis ketemu putri takoni putri kok cocok kapora. Mana cocok aja kini langsung cocok aja kini triti desit. Wis ditelusuri wonge apik memang temanin istikharoi. Nah, menapa? Karena kehidupan pernikahan itu tidak untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya Pak. Semua pernikahan kepengen apa? Langgeng sampai salah satu yang meninggal kan siapa yang mana? Nah kepengen kan mati terus sebarang misalkan itu. Maka di istikharoi digoleti sing apik. Lah nek misalkan orang cocok mau ngadek ngapura nih Pak Mas, niki katose dari jodoh mau panjenengan. Ngapunten jangan aja mau posisi apa iso klase. Kan nyakiti kok menawa kok sing disakiti ku langsung tobat mring Gusti Allah. Jadi ahli ibadah, masya Allah, nyesal. Kanjeng Nabi itu mengalahkan dengan lembut. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar dikasih tahu ini. Kau mumpung ada kesempatan minta menikahkan Rasulullah pada Sayyidah Fatimah Zahra. Terus pun jawabannya sama. Kanjeng Nabi ini kok maaf belum ada perintah untuk itu dari Allah Taala. Kemudian sahabat Umar Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat kaya raya. Ini Sayyidina Utsman bin Affan
sudah dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW. Sayyidah Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Jadi beliau julukannya Dzul Nurain, memiliki dua cakap kemuliaan cahaya itu, Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidah Fatimah ini jadi rebutan. Datang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sangat kaya. Datang, ya Sayyidina Abdurrahman, kamu minta Rasulullah nikahkan dengan putrinya. Kamu orang kaya, mungkin seperti ini. Akhirnya karena ditusuk oleh orang mulia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya belum rakyat jajalnya mungkin nih zaman sekian madan gede karo Kanjeng Nabi. Siapa sih orang ketika itu wedi, tapi apa? Karena kepen kemuliaan, akhirnya jajal lupa. Jawab sama, maaf belum ada ini. Akhirnya apa? Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditekani juga oleh sahabat, coba ini seperti akhirnya apa? Memberikan diri Rasulullah dengan perkataan yang mulia, perkataan lembut, bertawadhu dalam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senyum. Ketika Rasulullah senyum, Sayyidina Ali, ini ada kesempatan. Ternyata apa? Memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi pendamping Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Tahu nggak kita? Beliau adalah dari golongan laki-laki yang anak kecil, anak-anak ini yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki yang dewasa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari golongan perempuan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dari orang miskin atau budak itu Sayyidina Bilal atau Sayyidina Ammar bin Yasir. Dari sang anak itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu dididik langsung dari kecil sebelum balik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian sampai luar biasa. Tatkala Rasulullah mendapat wahyu, beliau sudah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik, melihat perilaku, tingkah laku, akhlak Nabi Muhammad SAW paling pertama, paling dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya dia mendapatkan kemuliaan dan beliau itu dilahirkan dulu di dalam Ka'bah. Dan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tak pernah selama hidupnya nyembah maring berhala pada waktu itu. Tidak pernah dari kecil. Kenapa? Dijaga oleh Allah, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat julukan lakop itu karamallahu wajhah. Kenapa beliau mendapatkan seperti itu? Karena beliau selama hidup tidak pernah melihat, mohon maaf, kemaluan beliau. Tidak pernah. Hebat apa enggak? Nek kula panjenengan apa? Gendina tengi, bukan hilang ya. Sayyidina Ali bin Thalib, yes, tidak pernah. Mulia, sangat mulia. Dan beliau adalah bab Madinatul Ilmi. Beliau adalah pintu masuk kota ilmu. Kota ilmunya Rasulullah. Pintunya beliau, alim. Sayyidina Umar pernah berkata, setelah beliau menjadi Amirul Mukminin, launal Ali lahalaka Umar. Andai kata tidak berkah Ali, celakalah Umar. Karena Sayyidina Umar setiap permasalahan yang beliau tidak bisa memutuskan pasti panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tolong ini masalah ini. Ini apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijawab dengan sungguh luar biasa, hikmah dan pas. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat mulia beliau, sangat agung. Dan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mau menempati tempat tidur Rasulullah SAW tatkala beliau mau hijrah, dan beliau tahu di luar rumah Rasulullah SAW itu sudah ada orang-orang Quraisy kafir, orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi, orang pendekar-pendekar mereka, orang paling kuat, pedangnya landep-landep. Sayyidina Ali tahu, dan beliau yang disuruh ganteni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain apapun ganteni kok dipenggal. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hebat apa enggak? Hebat. Beliau mau. Kenapa? Cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum beliau dinikahkan kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian akhirnya apa? Takdir Allah Taala yang ada yang mengatakan sekufu dengan Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Tazawwaja Ali fi sanah al-thaniyah min al-hijrah. Qila laha wa qila wa laha yamidul 25 dan
Pada waktu itu diriwayatkan Sayyidina Fatimah Zahra berumur 15 tahun 5 bulan setengah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib umurnya 21 tahun 5 bulan. Itu tatkala mereka menikah. Masih muda. Tapi yang muda nih wong Arab beda kalau muda nih Jawa. Wong kita nih. Kita ofisnya kan kecil-cilik ya. 15 tahun ikun meler ikun ngayakan 11 tahun ya mas-mas saya ikun senang jualanan. Tapi wong Arab enggak, udah dewasa. Beda. Fisiknya beda. Atau orang Eropa. Nah, orang Eropa cepat tua ya. 15 tahun kayaknya ibaratnya mau 1000 tahun nih wong Jawa ini. Wong Jawa cepat awet nom, tapi cilik-cilik wae. Awet gede. Wakana tazawwajaha fi Safar, dan mereka dinikahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Safar. Padahal wong Jawa nih awal bulan Safar lah kasing barangnya wae. Rawani ya Pak, Mas. Nek bulan Safar nang Jawa nasi enggak barangnya apa? Mantenannya pintiana apa? Langka ya? Karena apa? Wis bedine Safar aja ki. Bukan bokah. Nek Rasulullah SAW untuk menghilangkan tasawuf seperti itu, menikahkan putrinya yang terpaling beliau cintai dari Sayyidina Ali pada bulan Safar. Wa bana biha fi Dzulhijjah ba'da waqa'ati Uhud. Dan mereka tatkala Safar dinikahkan, kemudian mereka berumah tangga pada bulan Dzulhijjah setelah kejadian perang Uhud. Ini Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Wa lam yatazawwaj Ali ghairaha hatta matat ka ummiha Khadijah. Dan Sayyidina Ali itu tatkala menikah dengan Sayyidah Fatimah, beliau tidak nikah lagi kecuali setelah Sayyidah Fatimah meninggal. Jadi enggak momen 2 menikah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Khadijah ibunya, uminya tidak seperti itu juga. Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru menikah lagi. Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah meninggal baru menikah lagi. Karena apa? Ini enggak ada yang bisa menandingi Sayyidah Fatimah itu, enggak ada. Baik dari fisiknya, dari ilmunya, dari akhlaknya, dari keutamaannya tidak ada. Makanya sedang tidak berani eman-eman. Misalkan kita ya, kita punya istri nilainya 90, tapi nikah di bawah 90, 80 itu 5. Kira-kira dalam apa lah? Ya beda. Dalam misalkan kita di sate, berdus semua 5 bulan kan empuk. Mambune wangi dibakar terus mambune luar biasa. Pernah masak seperti itu? Wis tau belum? Ya nonton kapan-kapan tuku lah sebelum meninggal masih temu. Masa nonton itu. Kapan-kapan tuku barang-barang sering bulan dibakar kayak apa rasanya? Misalnya kita lagi makan sate yang itu sing gunung itu kan dagingnya kok wangi, ditawari mendoan, kira-kira gelem pilih sate apa mendoan nih? Sate nih. Nah, enggak mungkin. Yang punya istri yang begitu mulia, kayak kita punya, alhamdulillah misalnya kita punya istri cantik, ditawari mendoan, ya belum, naik seorang anak paling mungkin baru mendoannya gelap, seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wastahara anna Aliyan asdaka hadiran Hatimah, dan ini ceritanya sangat terkenal ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tatkala ditanya Rasulullah, ya Ali, kamu punya apa untuk mahar putri saya itu, Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali menjawab, ya Rasulullah, engkau lebih mengetahui tentang keadaan saya ini orang nggak punya apa-apa. Belas. Sayyidina Ali itu orang duit, orang miskin, orang duit, belas, terang duit, terang apa. Tapi wani nikah sampai sing wis umur, sing wis wajib nikah lan duit, orang bojo-bojo. Berarti kecing saya. Padahal sampai misalkan kita fakir, orang tidak apa-apa, nikahlah. Karena apa? Maka Gusti Allah akan sering mari. Nah Al-Quran onten nih sebutakan. Apa sebutkan Al-Quran? In yakun fuqara'a yuhrimullah. Jika kalian dalam keadaan fakir, akan dicukupi nih Gusti Allah. Makanya saya panjenengan Mas, Mbak, nek wis umur, ya. Ya kira-kira orang bojo panjenengan berbuat haram, orang yang jaga cepet nikah. Perlu dia apa? Orang apa? Saya itu dia apa ki? Sebenarnya dia mahar tok nih nikah, tapi gue lihat sih ya setara dengan kita. Aja umuran duit tapi gue tuh sing dulu ya sampai ketolak mau sing se level, nggak apa-apa.
buat sing apik. Nek buat istri itu di zaman itu terakhir itu. Untuk cantiknya terakhir. Pertama apa? Dia agamanya, nasabe, akhlaknya, kemudian cantiknya. Cantik itu terakhir. Karena apa? Nek wong ayu, dia bojo ayu kayak apa? Tapi nang omah kok asine kurang apa? Nyakari sampean toh. Sampean apa? Ayune ilang. Bojone mesti lah. Dia bojo iki ra orang temen. Berarti orang bojo kayak kaya lah. Mesti itu ya, karena nggak pakai. Makanya enggak pun sampai orang ayu apa 14 menit pakai api. Maka bojone apa? Baiti janati umaku surgaku. Baik gue. So, masalah cari kan nomor 2 lah, nomor terakhiran. Seperti akhlak agama gue. Sing sampean bisa apa? Hatinya tenang, membojoke men hatinya tenang, menjaga mata kayak gue. Nek ayu ya alhamdulillah ayu, akhlak suki ya masya Allah. Mungkin budget, mungkin WKP, bojone WKP ya. Amin. Si mantap baru bojo. Amin si mantap maju terus mulai amin balikin gue. Seperti itu ya. Nah, Sayyidina Ali tanya, kamu punya mahar apa? Nggak punya apa? Nggak punya apa-apa. Cuma saya punya Rasulullah, punya pedang, punya kendaraan untuk berperang, dan punya baju perang saja. Terus apa? Akhirnya kan jadi baju perang kamu buat mahar. Sedari ada pergi dua ini baju perang. Ya jenengin Dara'ihil Hadimah, baju perang sih bisa menebas apa musuh gitu. Baju besi akhirnya dijual. Ya orang salah dituku nang Sayyidina Utsman bin Affan dengan harga berapa? 500 apa itu dirham. Terus apa? Rasulullah meminta untuk sepertiga untuk beli minyak wangi. Nah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk mahar. Nah, ini dalam ini kalau beli minyak wangi itu kita punya harta itu tidak dikatakan boros. Kalau misalkan sepertiga harta kita untuk beli minyak wangi itu tidak dikatakan boros. Tapi yang sepertiga harta kita digunakan untuk beli pulsa, beli data itu boros. Beli yang lain boros. Tapi untuk beli itir, buat apa namanya minyak wangi itu bukan termasuk boros karena minyak wangi itu surah Kanjeng Nabi paling senang. Apa Kanjeng Nabi senang dari dunia ini dari apa? Salah satunya minyak wangi. Walaupun sekarang duit 30 juta, 10 juta buat tuku minyak wangi termasuk boros apa? Orang boros. Kan itu sunnah Nabi. Tapi duit 30 juta, misalkan 10 juta pun buat tuku pulsa karo data tok boros apa enggak? Boros. 30 juta buat tuku HP sing model terbaru boros apa enggak? Boros. Tapi enggak buat minyak wangi, orang boros. Karena apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali menjual baju besinya untuk menikahi Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan di sini disebutkan mahar 400 miskol apa namanya perak. Nek salah satu miskol itu 5 gram. Berarti 5.400 pira? 2.000 gram. Rong itu berarti apa? Rong on. 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo perak sekarang harganya berapa? Kalau peledek nggak sama ya. Itu termasuk nggak waktu pada itu nggak termasuk mahal banget gitu. Karena apa? Kalau saya kaji Nabi mahar sedikit itu berkah. Tapi tergantung seorang wanita. Nih misalkan wanita minta mahar yang mahal, itu haknya dia. Yang mau nikahi harus menyanggupi. Kalau nggak menyanggupi nggak usah nikahi. Itu dia berhak, nggak apa-apa. Mahal, tapi nek terlalu mahal nanti tidak berkah. Sebab bahwa kau malah pada mampu nikahi karena mau waktu mahar ini berarti berarti karena harta, mau tidak berkah. Si kira-kira sing ana wong lanang teka, wonge apik, santri, akhlak, wis duwe gawean walaupun adol cireng piling atau apa itu halal kan? Kok minang panjenengan putri panjenengan atau meminang panjenengan di istikharah kok matune apik terus? Mahar bila di mata saya terima baik. Insya Allah ada berkahan. Aja minum manusia TV. Maharnya apa? Orang tapi boleh enggak? Boleh saja. Disebutkan di sini maharnya 400 miskal fiddah. Di riwayat yang lain mengatakan ada yang mengatakan 480 dirham. Dirham itu emas.
وحاضر عطها جماعة من النبلاء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برطب وزبيب وكتبه. Tatkala beliau dinikahkan, Rasulullah memanggil orang-orang besar, kabilah ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan jadinya Rasulullah ya, kalau pernikahan mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Dan kalau tidak dipanggil walimah hukumnya harus, selama tidak ada udzur diundang itu. Kayak zaman ini itu Adha, wisata, terata kakek pacere. Kita diundang gimana? Kalau kita mampu, nggak ada udzur, kita datangi. Karena itu undangan itu wajib. Apa namanya, hakul muslim ala muslim itu. Datangin kalau mau. Sehingga diundang ya orang mangkat orang apa, mangkat ya orang apa. Ruwiya annahu khatabaha qabla Ali jami' misalnya disebutkan sebelum sudah Ali banyak yang meminang Sayyidah Fatimah, sudah Bakar, sudah Umar, sudah Uthman dan seterusnya. Wa tazwijaha min Ali bi wahyillah, dan Sayyidah Ali dan Sayyidah Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah. Ini perintah dari Allah Taala. Karena apa? Jadi Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW memiliki keturunan. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan lewat putra. Putra beliau Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, akhirnya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, satu-satu Sayyidina Ibrahim, tiga ada Sayyidina itu meninggal dalam waktu kecil. Sampai nanti malah putra-putri kan jenengan tidak jumlah tidak. Perhati, ini kan jenengan kunjungan itu kan jenengan sih begini Fatimah orang ngerti. Karena ada anaknya tidak pernah ngerti benar. Ya kan jenengan pun rasanya ngerti. Putra-putri kan jenengan itu wadone papat, jalane telu. Putrine Sayyidina Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Sayyidina Fatimah. Lanange Ibrahim, Abdullah dan Qasim, tidak salah itu. Itu tiga. Nah kanjeng Nabi putranya meninggal tapi cilik karena boleh kanjeng Nabi itu putra lanang. Mungkin kanjeng Nabi nggak jadi khatamun nabi, apa penutup para nabi. Makanya apa mukjizat kanjeng Nabi putranya meninggal kecil. Nah waktu itu orang-orang kafir Quraisy apa jenenge ngomong atau mencibir kanjeng Nabi, kanjeng Muhammad ada keturunan. Muhammad ada keturunan. Terus orang kanjeng Nabi sedih karena Arab paling senang dia keturunan. Dia anak lanang dari Brunei. Ya. Nah, Rasulullah sedih. Akhirnya apa? Gusti Allah nggak terima. Rasulullah melas. Kanjeng Rasulullah cinta terhadap Rasulullah, nggak apa-apa yang Rasulullah sedih. Akhirnya apa? Turunlah salah satu asbabun nuzul surat Al-Kautsar itu dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya itu bukan orang aktar. Aktar siapa? Sehingga terputus nasabe, bukan. Tapi mereka orang kafir ya aktar. Dan Rasulullah tidak terputus. Akhirnya apa? Lewat Sayyidah Fatimah. Makanya orang sing ora percaya kalau keturunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang percaya kalau Al-Qur'an. Nek orang percaya kalau bahaya ora? Bahaya. Hukumnya apa? Wallahu a'lam sampai nanti ngerti. Kenapa? Keturunan kanjeng Nabi tetap ada, dijaga oleh Allah Taala sampai waktu tertentu. Nggak sampai kiamat insya Allah. Keturunan kanjeng Nabi nggak sampai kiamat. Sudah dekat mungkin ya. Sebelum kiamat keturunan Rasulullah SAW sudah diangkat semuanya ada. Dari suara nana sampai datang kiamat. Karena mereka itu apa? Amanul ardi. Ini maksudnya ada. Ahlul Baitul Mustafa turunuhum amanul ardi fadaini. Mereka adalah apa? Penjaga bumi, penjaga dunia ini adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna tazwijaha min Ali bi wahyi ta'ala. Pernikahan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ja'alahum Nabi sallallahu alaihi wasallam hina istama'a faqala jamallahu syamlakuma wa sa'adajatukuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma kafiran thayyiban. Tatkala itu Rasulullah mendoakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Kemudian apa? Doanya luar biasa. Qala Jabir, Sayyidina Jabir sahabat Nabi yang datang waktu itu mengatakan fawallahi laqad akhrajallahu minhu katsiran thayyib. Sungguh demi Allah dengan berkah doa kanjeng Nabi Muhammad SAW keturunan putra putri Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah sangat banyak dan thayyib, semua baik semuanya, baik-baik, mulia-mulia. Seperti siapa? Sayyidina Hasan,
Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Bagir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Ali Ridho, sampai mulia beliau semuanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladat al-Hasan wal Husain wa Muhsin wa Muqaffim wa Zainab wa semuanya. Wa tuwfiyat Zahra radhiyallahu anha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam di sittata asyhur Lailatul Thulatha. Sayyidah Fatimah Zahra meninggal setelah Nabi Muhammad SAW meninggal itu kacek 6 bulan. Ini hadis ini dikatakan sesungguhnya Jibril datang kepadaku ya Fatimah setiap tahun sekali. Mereka datang apa? Untuk murojaah Al-Quran, tadarus setahun sekali. Ini bulan Ramadan. Maksudnya mereka Jibril datang kepada Nabi murojaah Al-Quran yang wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu diulang-ulang. Tadarus, misalkan kalau baca merokna, sudah gantian ke baca aku merokna, ini jenenge tadarus, ini paling bagus. Salaf kita, guru-guru kita, mulai kita seperti itu. Nek maghrib niku tadarus baca Al-Quran seperti itu, ora dewek-dewek. Nek baca dewek-dewek apa? Merasa nek baca kita ya rasanya bener kabeh ya. Langkah salah tapi nek ngaji karo batire sing mulai paham jebuli salah akan banget protes. Aku baca jadi terus salah, baca kalau aku salah terus ya. Karena apa? Ya itu manfaat tadarus seperti itu nek baca Al-Quran itu situ tadarus. Nah kita dulu di tatkala ngaji itu maghrib itu satu kelompok per kamar ada 5 orang 10 orang baca satu persatu. Pertama baca satu halaman kita dengar semuanya. Ini ada yang salah kita benarkan. Nah, karena kadang-kadang kita kan manusia kelalaian kadang ilatikin menco ya. Baca A ternyata ba. Kan kadang-kadang seperti itu manusia, maka dibenarkan itu enak. Jadi apa kesalahan mungkin bisa diminimalisirkan. Diminimalkan. Kedua, ketiga, seperti itu sampai 1 juz. Nah, Rasulullah SAW seperti itu di hadis ini. Sungguhnya Jibril itu setiap tahun datang kepadaku untuk murojaah seperti ini, mudarasah itu seperti ini. Setiap tahun sekali tatkala bulan Ramadan. Wa innahu aradani, dan sungguh dia tahun ini datang kepadaku 2 kali membaca Al-Quran seperti itu. Wa inni la aral ajal, sungguh saya ini merasa ajal saya sudah dekat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangin malaikat Jibril 2 kali. Sampai yang setahun didatangi malaikat Jibril yang hidup berarti ajalnya sebarat. Yang ditekani malaikat Jibril temenan. Sing ditekani itu Rasulullah ada sampai masa khawatir insyaallah. Insyaallah umur panjang dan kemuliaan amin rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan menasihati Sayyidah Fatimah, fattaqillah wahai Fatimah putriku, takwalah kepada Allah, wasbiri dan sabarlah engkau tentang semua ketentuan Allah ini. Ajal saya ini karena Sayyidah Fatimah itu sangat sedih tidak ditinggal Rasulullah SAW. Fasbiri, sabar dengan ketentuan Allah. Nek sing wis meninggal ya wis diketentukan Gusti Allah. Nah, ajal itu la yuqaddamu alhamdi. Apa sebutkan ajal itu orang bisa dimajukan, orang bisa diundur. Nang dibain papan, nek wis ajale mesti ketemu. Nek kula panjenengan ajale wis kapan waktune jame detik tempatnya ketemu kabeh. Ora bakalan layu, ora bakalan malaikate keliru, ora bakalan. Nek wong nembak bisa salah tembak. Nek wong kirim paketan bisa salah kirim. Tapi nek malaikat pencabut nyawa ora bakalan salah juput. Sama rasa khawatir. Nek misalkan urung ajale urung bakalan. Misalkan panjenengan tiba atau musamuhi dawalan saya kesalahan saking musibah ini, misalkan musibah apapun, nek urung ajale walaupun misalkan numpak motor bisa guling motor hancur remuk, nek urung ajale panjenengan pasti terpuruk. Tapi nek wis ajale walaupun sampai kepleset tetap pasti ana ajale aja. Nang omah ajale nang omah, nang omah. Orang omah nang dipit panggonan nek wis ajale tetep mesti. Kayak ceritanya Nabi Sulaiman nih. Nabi Sulaiman duwe pasukan, duwe pegawai. Perang 5 menit nih. Jam setengah mereka. Betul apa kok? Tapi ngomongin bukan 500 orang kayak kata jenengan. Jadi dongan ini 5 menit ini. Ini kurang 5 menit ini. Apa Pak? Nih, sedikit ya. Nabi Sulaiman duwe pegawai.
pegawai pihak Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu lagi musyawarah kumpul orang seperti biasa, ada musyawarah. Kita juga harus ada musyawarah sebenarnya. Nabi Sulaiman kumpul kalau pegawai ini. Dan Nabi Sulaiman waktu itu dina itu bingung. Kok nang pinggire pegawai ini ana malaikat pencabut nyawa. Nabi Sulaiman nggak bingung. Kisian apa itu bingung malaikat terkai. Akhirnya Nabi Sulaiman takon. Malaikat pencabut nyawa jenenge siapa? Israfil atau Israel? Israel. Antum kok datang hari ini ada apa? Oh, ya Nabi Sulaiman, saya juga heran nih. Saya hari ini ada tugas dari Allah untuk mencabut ini fulan pegawai panjenengan jam niki kurang 5 menit. Tapi nyabutin dorong yang sangat jauh di sana. Oh, tapi tiangnya kasih niki. Nah, aku bingung. Sedangkan janji Allah ketut Allah nggak mau luput. Nah, orangnya masih di sini. Nah, wong kuwi pegawai Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman lagi ngomong kayak wong dewek. Bingung. Ya Nabi Sulaiman, panjenengan otot napa kok jisi ngomong dewek. Nah, sebab dia takon dijawab. Aku ditakon lagi ngomong kalau mereka Israfil kene anak, tapi gini kok jinak nyambut nyawanya kok siki kurang 5 menit. Terus pripun? Lho kok selawas Nabi Sulaiman? Aku ora duwe. Pripun akhirnya? Wedi jaluk Nabi Sulaiman ngomong biru buat panjenengan nyili anginnya kan jenengan duwe kendaraan angin sih bisa gawa secepat kilat. Nyili anginnya kalau nyili anginnya kalau keuntarakan mau digawa min dilekana sepatu ibu ya wis manut karena melas digawa angin gawa gimana bus main daerah tempat yang sangat jauh beda negara nang pucuk gunung 5 menit perjalanan. Lah kutulana malaikat Israel nokono loh kata kemana subhanallah takdir Gusti Allah nggak mungkin lewat padahal kurang 5 menit ya. Nek misalkan kita sekarang vokal kita ini aja takaran Nabi Sulaiman kayaknya mungkin gue ya nggak mati, tapi yang takdir aja nggak mungkin diundur, nggak mungkin bapak jenengan dimajukan. Wis takdir ya takdir subhanallah malaikatnya gumun subhanallah bener takdir Gusti Allah gimana nggak pernah lewat luput. Tadinya apa dia bingung mencatatannya jemput fulan ini jam ini di daerah ini. Dan dia duduk di sana Nabi Sulaiman di kerajaan Nabi Sulaiman jauh banget. Tapi subhanallah sebab dia takon Nabi Sulaiman numpak angin di tempat yang sudah dijanji ketentukan Allah tekak. Nah malaikatnya nakon cabut seperti itu. Wallahu a'lam. Kita teruskan insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya dan kula panjenengan dimuliakan Gusti Allah. Terus yang mulia sahabat iman yang kula panjenengan mugi-mugi nek dipundhut insyaallah mugi husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Sebab sedikit Pak Mas niki mangsa wong mati. Jadi sering jaga insyaallah husnul khotimah. Sering terus kabar kan siji pengumuman kematian nggih mboten. Sekmangsa. Makanya apa? Ya Allah mungkin nek kulo nek waktu paling panjang umur ketaatan kemuliaan nek dipundhut mugi-mugi dan husnul khotimah mati tanpa hati mlebu sebuah tanah hisab amin ya rabbal alamin. Sejarah kulo maos doa niki kulo nyuwun kulo nggari panjenengan maos kursi tunggal kulo Allah intiku afalak binas bisa-bisan nggih saudara kita yang sangat berjasa di majelis yaitu almarhum Bapak Mahmud Yunus yang telah meninggal dunia. Mugi-mugi dosanya diampuni, kesalahan diampuni, mugi-mugi diterima amal semua amal kebaikannya, kemudian dimasukkan surga Allah alamin alhamdulillah menjalan dunia akhir al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ من الدين. ولقد أشرت لنادما أصبته من قلوب تهيج الأجيانا والله قد أثنى عليه فما يساوي الكرم منه يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم به سفد ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بمودتها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إله دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلع أحمد ببهجة العين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحب لمن ودى ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسكن كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصفاء خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. بسم الله وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك انت الحليم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا عرفنا وأننا أصرفنا على الوضوء أصرفنا فاقض علينا توبة تغسيل كل حربا واستر لنا العورات وهذه الرحمة واغفر
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك